Iya. Ya, oke. Tapi Pak Ketua, Ya. ini kan sebagai Ketua DPR tentunya sangat sibuk. Ya. Waktu belum lagi mengurus sahabat, teman di bawah. Ya. Bagaimana nih Pak? Di samping itu juga untuk mengontrol pemerintah. Ya. Pernah capek ini. Wah, Ya. capek juga Pak Ketua untuk bekerja Ya. selama menjadi anggota DPR ini. Ya, saya kira mungkin karena pengalaman yang Ya. membuat saya bisa mengatur atau memanage waktu. Jadi memang kalau kita mengikuti kegiatan rutinitas sebagai ketua DPRD, saya kira sangat padat sekali. Ya. Tetapi dengan kemampuan, pengalaman saya, sehingga saya bisa menyisihkan waktu kapan saya harus bekerja full, karena saya orangnya tidak setengah-setengah kalau kerja. Ya. Kalau urusan kantor ya saya full, saya fokus untuk urusan kantor. Tetapi saya juga harus sisihkan waktu untuk bekerja di partai, kemudian menghadapi pileg, saya harus sisihkan waktu. Ya. Artinya selama ini saya rasakan bahwa saya bisa membagi waktu ini dengan tertib. Nah, sampai mengurus partai kan juga rajin sudah turun ke bawah ini Pak Ketua, ke masyarakat gitu ya. Iya. Bagi saya bersentuhan dengan masyarakat, baik dalam keadaan berduka, dalam pesta pernikahan dan lain sebagainya, akikah, tidak menjadi beban, karena itu menjadi rutinitas saya sejak dulu. Sejak dulu kan waktu sekarang mendekati pemilu baru saya turun, memang sejak dulu, sehingga saya anggap bagian dari, kalau saya turun ke masyarakat itu bagian dari rekreasi Iya, iya. politik saya, Iya, gitu. iya. Rekreasi. Saya anggap aja saya rekreasi, sehingga tidak ada beban. Begitupun kalau saya ke warkop, saya anggap saya rekreasi. Iya, iya. Jadi saya memang orangnya tidak suka rekreasi secara formal ya. Iya, iya. Ya, ada mengunjungi tempat tertentu, tempat-tempat wisata. Saya malas begitu. Iya, Saya iya. anggap kalau saya turun ketemu masyarakat, ke warkop, itulah rekreasi saya. Jadi saya enjoy aja menghadapi. Berarti dari sini di samping bercanda juga bisa menerima aspirasi di situ Iya, Pak Ketua ya. saya kira begitu ya. Iya. Jadi memang ketemu dengan masyarakat itu bagi saya sangat mengasihkan. Karena satu sisi kita bersilaturahmi, yang kedua kita bisa mendengarkan apa isi hatinya, apa kadang rintihannya dan lain sebagainya, dan kadang menyayat juga, mengetuk hati kita sebagai seorang anggota DPRD. Iya. Bahwa ternyata masih banyak pekerjaan yang belum kita selesaikan. Oleh karena itu memang menjadi anggota legislatif itu harus penuh dengan keseriusan. Tidak boleh coba-coba. Kalau saya ya, Iya. karena itu yang saya rasakan. Kalau ada yang mau jadi anggota legislatif cuma karena mau cari nama, mau numpang tenang, mulai sekarang dirobek ke niatnya. Iya, iya, iya. Dirobek. Harus memang tujuannya adalah mengabdi kepada masyarakat. Betul, kan ini membutuhkan bukan hanya tenaga tapi harus ekonomi yang cukup. Kalau kita lihat sekarang partai nggak punya mobil, nggak punya HP ini kan. Iya. Ini kan juga agak sebuah tantangan juga untuk menghadapi masyarakat, mengurus organisasi, partai Iya. dan lain sebagainya. Ini kan Iya. tantangannya berat seperti itu. Saya kira memang begitu. Kita masuk ke dunia politik ini, saya dari dulu katakan bahwa ini adalah pilihan hidup. Pilihan hidup. Karena dia pilihan hidup, tentu saya harus serius. Sama ketika saya kan ini pernah diperhadapkan Pak, dua pilihan. Ketika saya menjadi dosen di Unpar dan mau di dunia politik, saya disuruh memilih di Perserikatan Muhammadiyah. Apa pilih Unpar atau pilih dunia politik? Karena kebetulan waktu itu saya sudah memegang jabatan struktural ya, selaku wakil dekan. Saya waktu itu memilih politik. Saya harus lepaskan jabatan. Dan dipesan oleh Perserikatan Muhammadiyah bahwa karena Anda sudah pilih jalur politik, harus fokus di situ. Ya. Harus fokus di politik. Iya. Ya. Baik, Pak Ketua, ini kan masa jabatan wali kota sudah mulai berakhir ini. Ya. Tentunya ada mekanisme yang mesti dilalui seperti apa. Kemudian kira-kira bagaimana ini kan DPR ini merupakan representasi dari masyarakat juga seperti itu. Bagaimana ini tentang? Ya, Ya, Pak. namanya rentang waktu jabatan setiap kepala daerah itu tentu ada batasnya. Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini akan berakhir nanti di 31 Oktober. Iya. Oleh karena itu kami DPR sudah melakukan upaya-upaya, bahkan kalau Bapak Wali Kota itu sudah terbit SK pemberhentiannya, berlakunya di 31 Oktober. Kemarin juga kita sudah umumkan di paripurna usulan pemberhentian Wakil Wali Kota. Iya.
Karena memang harus begitu mekanismenya. Karena di dalam Undang-Undang Pemerintahan, Undang-Undang 3 2014 itu mengatakan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah itu berhenti karena salah satunya memang masa jabatannya sudah berakhir. Jadi kita usulkan mengisi kekosongan nantinya adalah penjabat wali kota tanpa wakil. Penjabatnya ya, penjabat wali kota saja. Ini mengisi kekosongan sampai dilantiknya nanti wali kota baru. Tapi itu nanti tahun 2024. Jadi kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun ini Parepare diisi oleh penjabat wali kota. Kan ada kekhawatiran terkait dengan apakah bisa bersinergi dengan DPR tanpa wakil, kemudian tentang kewenangannya nanti ini wali kota. Ya. Kewenangan wali kota dengan penjabat wali kota itu persis sama dan sebangun. Jadi tidak boleh ada kekhawatiran, apalagi kalau aparat sipil negara ASN, tidak boleh ada keraguan bahwa ada perubahan yang terjadi nanti setelah wali kota dan penjabat wali kota. Tidak boleh seorang pegawai negeri sipil atau ASN ini percaya dirinya tidak boleh berubah dengan pergantian pimpinan. Kita meyakini bahwa siapapun yang diutus nanti oleh Kementerian Dalam Negeri itu adalah pimpinan kita, wali kota kita, dan kita percayakan untuk sebagai top leader untuk memanage pemerintahan ini. Bagi kami di DPR tentu tidak ada perbedaan sikap wali kota dengan wakil wali kota, sama saja karena undang-undang sudah mengatur begitu. Berarti dalam pemerintahan seperti biasanya, Pak? Seperti biasa, tidak boleh ada kewenangan. Ada yang mengatakan bahwa kalau penjabat itu tidak bisa memutasi kewenangan untuk misalnya menggeser anggaran, tidak bisa. Boleh, sama persis. Memang di undang-undang mengatakan kalau penjabat wali kota kalau mau melakukan mutasi itu harus seizin dengan Menteri Dalam Negeri. Tetapi Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran. Surat edarannya itu berfungsi sebagai surat izin untuk melakukan mutasi. Pertimbangannya begini, kalau kita baca surat edaran itu ya, filosofinya begini. Kalau semua nanti penjabat di Indonesia ini jumlahnya ratusan mau melakukan mutasi, ratusan surat yang diarahkan ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta izin saja lakukan mutasi. Sehingga itu yang dipikirkan oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga sekalian dia keluarkan surat edaran, sekaligus edaran ini berfungsi surat izin untuk melakukan mutasi. Sehingga penjabat nanti tidak perlu lagi menyurat untuk melakukan mutasi. Karena ibaratnya Menteri Dalam Negeri sudah merestui sebelum melakukan mutasi. Berarti tanggal 31 berakhir, tanggal 1 sudah langsung ada penjabat di situ. Iya, tidak boleh ada kekosongan pemerintahan. Sistem pelantikan atau ada pelantikan juga di situ, Pak? Dilantik. Ada dilantik di Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri yang melantik. Oke. Ada berita untuk Ane terkait dengan ada tadi keinginan Dewan Pendidikan Kota untuk merubah anggaran dasar untuk komite. Bagaimana ini, Pak? Saya kira ini penting memang. Ada keseragaman aturan di semua komite yang ada sehingga gejolak-gejolak yang muncul biasanya di setiap tahun itu Pak, kalau penerimaan siswa baru tidak terjadi lagi. Kan ini susah dibedakan itu antara pungutan dengan sumbangan. Sumbangan boleh, tapi pungutan tidak boleh. Yang dimaksud dengan sumbangan itu upaya orang tua siswa melalui komite untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Kalau pungutan tidak ada dasarnya, apalagi kalau ditentukan ditentukan jumlahnya tidak boleh itu. Nanti dengan diaturnya nanti anggaran dasar yang sama ini akan mempermudah lagi proses. Kita berharap bahwa semua komite sama dengan dia punya aturan, termasuk masa jabatan kepengurusannya itu siapa-siapa yang boleh duduk di komite itu diatur nanti di anggaran dasar. Contoh sekarang aturan baru yang diutamakan untuk menjadi ketua komite itu adalah orang yang punya anak sekolah di situ, orang tua siswa maksudnya yang diutamakan. Bukan berarti orang lain tidak boleh, tapi yang lebih diutamakan adalah orang yang punya anak bersekolah di sekolah yang bersangkutan. Kemudian masa jabatan itu 3 tahun di peraturan menteri ya. Kalau sekarang beda-beda. Ada yang 4 tahun, dan sebagainya. Ini nanti ada keseragaman. Saya kira sangat positif sekali yang akan dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Parepare. Tadi cuma dipertanyakan apakah bentuknya dalam peraturan daerah atau peraturan wali kota. Kalau saya sarankan tadi lebih baik dalam bentuk peraturan wali kota.
Karena kalau Perda itu ya rasa-rasanya belum bersyarat untuk kita jadikan Perda ya. Belum bersyarat. Jauh lebih bagus kalau dia dalam bentuk peraturan wali kota. Ya, masih panjang. Oke, satu Pak Ketua terkait dengan Pilpres ini. Ini kan ada amunisi baru dari Demokrat sebagai Ketua Harian Partai Golkar. Bagaimana tanggapan Pak? Ya, kita Partai Golkar itu sudah punya standar di dalam memberikan dukungan. Kita sudah dapat surat instruksi dari DPP. Instruksi DPP itu berbunyi diinstruksikan kepada seluruh jajaran Partai Golkar di seluruh Indonesia ya, pengurus DPD 2, tingkat kecamatan, kelurahan, anggota DPR dan semua caleg untuk mensosialisasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sudah ada perintahnya, sudah ada instruksinya. Nanti saya kasih. Ya. Kalau optimisme sendiri untuk suara Prabowo nanti sudah ada target dari Golkar Parepare? Ya, kalau saya melihat hasil survei dari salah satu lembaga survei, saya tidak sebut lembaganya karena tentu tidak berkenan menyampaikan. Sulawesi Selatan ini masuk memang dalam target daerah yang ditarget oleh tim Prabowo untuk dimenangkan. Dan memang Sulawesi Selatan ini bagian yang akan dikerja oleh lawan kita seperti PDIP karena memang sejarahnya Prabowo selalu menang di Sulawesi Selatan. Apalagi dengan bertambahnya partai pendukung seperti Demokrat, dan saya kira semakin kekuatan Prabowo di Sulawesi Selatan semakin kuat. Kemudian ada Golkar. Golkar kan punya dukungan terbesar, potensi terbesarnya ada di Sulawesi Selatan. Iya. Kalau angka Pak Ketua, berapa persen optimisnya untuk di Parepare ini? Kalau di Parepare tentu kita berharap bahwa Prabowo bisa menang di atas 60% lah posisinya. Benar bisa menang di atas angka 60%.